HP Pavilion 14DF0066TX. Laptop mewah keluaran HP yang berukuran 14 inch dengan desain yang menurut gue cukup langka nih. Karena di bagian bodi samping, kanan kiri, belakang itu kayak selokan, ngejuang gitu deh. Apa sih bahasanya, pokoknya kayak gitu deh. Ini udah di-build dengan Type A dan audio combo jack 3,4 mm di sisi kiri. Dan untuk di sisi kanannya cukup lengkap, yaitu udah ada micro SC buat lu yang suka fotografi atau videografi. Jadi nggak perlu lagi tuh pakai card reader. Ditambah lagi udah ada USB Type C yang udah support power delivery HDMI 2.0 dan charging port. Untuk masalah material bodinya solid di bagian keyboardnya, gue demen nih kotak-kotak begini, dan udah ada fingerprintnya juga. Tapi kalau gue pribadi sih nggak perlu lah, karena gue nggak punya data-data yang penting-penting banget, jadi nggak perlu di lock-lockin. Seperti biasa, di bagian belakang ada intake udara yang cukup elegan dan ada 2 speaker di kanan kirinya. Pada bagian layar HP Pavilion udah dibekali layar 14 inch dengan resolusi 1920 x 1080 microHz, anti glare 250 nits, 45% anti-SC. Karena layarnya udah anti glare, jadi lu nggak perlu lagi khawatir main di luar ruangan karena pantulan cahaya. Touchpadnya kalau kata gue sedang sih, lebar enggak, kecil juga enggak, jadi enak lah buat dipandang. Dan touchpadnya juga support precision touchpad support, HP image pad with multi touch gesture support. Kalau untuk keyboardnya enak lah, empuk juga. Yang tadi gue bilang, desain keyboardnya cantik, kotak full size, backlit luminous gold keyboard. Kayaknya emang lagi ngehits ya tombol power yang digabungin sama keyboard. Tapi kalau di HP Pavilion ini, tombol powernya di sebelah delete di tengah-tengah gitu, kayak dijagain. Dan gak usah khawatir juga kepencet terus layar mati ketika lu lagi asik-asik ngetik, karena harus lumayan kencang buat mencet agar layarnya mati selip. Untuk spesifikasi yang gue review ini menggunakan prosesor Intel Core i5 1135G7 2.4 GHz 4 core 8 threads dengan kode 9 Tiger Like You 10 nanometer dengan max TDP 28 watt. RAM-nya itu 8 GB. Bukan cuman CPU-nya aja nih yang kelas high-end, tetapi GPU-nya juga udah high-end, yaitu MX 450 2GB ditambah lagi Intel Iris Xe grafik. Udah cukup nih buat elu yang suka main game sedang dan editing ringan. Masalah penyimpanan standar lah 2021, yaitu 512 GB yang speednya itu mantul banget deh, kenceng dengan speed read-nya yaitu 3500-an dan write-nya 2900-an. Sekarang kan lagi dilanda musibah pandemi nih, yang mengharuskan kita belajar online, meeting online, atau FCN bareng mantan, lingkuhan, atau pacar juga bisa sih. Kamera HP Pavilion udah bisa diandelin dengan resolusi 720 megapiksel, 30 fps udah cukup buat nampakin muka lu yang glowing ataupun burik. Hasilnya, kameranya juga jernih.
dan gak ngibul. Kalau buluk ya buluk, kalau burik ya burik. Lagi kalau glowing, tetap glowing. Kalau buat masalah benchmarknya, gue cuma bisa ngetes pakai Chainbatch R15 sama R20. Di Chainbatch R15, pada run awal cukup rendah, tapi run seterusnya tinggi, di angka 800 dan stabil. Buat R20, 5 kali run juga lumayan stabil, dan tinggi di run kedua dan keempat, hampir nyentuh lah 2000. Buat 3D editing, gue juga tes nih, pakai template BMW, template yang udah gak asing lagi di dunia track reviewer Indonesia. Di skor CPU, didapat 15.59 detik, dan skor GPU-nya didapat 10.45 detik. Buat masalah jaroannya, HP Pavilion dan masalah upgradability-nya di sini sudah memakai 2 kipas dan 2 heatsink. Yang menurut gue kurang gede heatsinknya. Di sini RAM-nya cuma 1 slot nih. Jadi kalau kalian mau upgrade, ya replace dulu RAM bawaannya. Ganti RAM baru maksimal 32 GB. Kalau buat SSD-nya juga cuma 1 slot doang nih. Jadi kalau mau upgrade ya sama, harus dicopot juga SSD bawaannya. Ganti dengan SSD yang baru yang mau lo pasang. Sedangkan buat masalah baterainya, gue nggak coba ketahanannya nih seberapa lama, tapi kayaknya lo harus sering-sering bawa charger kemana-mana deh, karena cuma 43 watt hour, 3560 mAh, yang pasti cepet banget lowbat kan. Meski kipasnya 2, heatsinknya juga 2, tapi nggak ngejamin nih bakalan adem. Terbukti di sini suhu temperaturnya sampai 94 derajat Celcius, yang pasti hangatnya bakalan tembus sampai keyboard kan. Gue juga gak lupa nih buat tes gaming, yang enteng-enteng aja lah, buat ngilangin stres, capek kerja, atau capek nugas. Seperti biasa ya, gue cuman tes 2 game doang, Genshin Impact dan Valorant. Buat FPS-nya, lu lihat sendiri lah ya. Kalau buat Genshin Impact, kayaknya ngos-ngosan banget nih, meski udah slow di grafiknya. Tapi kalau buat Valorant mah, oke lah, lancar-lancar.
Reloading. Enemy spotted mid. Enemy spotted mid. Opponent killed. Bunch of guys A. Grounded. Last player standing. No charges left. Bye. Enemy killed. One enemy remaining. Reload him. Spike down A. Here. Careful.